Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Nah teman-teman, kebetulan judul materi atau pembahasan yang akan kita bahas, materi yang ada di belakang sini, merupakan materi yang cukup asing dan baru bagi saya, yakni adalah XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Atau kalau misalkan kita secara pengertian kita bagi-bagi, X itu adalah extensible, BR itu adalah business reporting, dan L itu adalah language. Extensible adalah konsep yang dapat disesuaikan, business reporting adalah konsep yang dibuat secara spesifik, dan language adalah bahasa, tentunya bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Nah, jadi XBRL merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk standarisasi serta pertukaran data keuangan secara elektronik. Nah, adapun tujuan dari XBRL sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa tentunya untuk memudahkan pertukaran, perbandingan, dan penggunaan data keuangan tanpa terkendala oleh bahasa dan standar akuntansi yang berbeda. Sedangkan itu manfaatnya adalah yang pertama, memastikan data sudah akurat, yang kedua, validasi otomatis, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi biaya. Lantas apa perbedaannya ketika kita sudah menggunakan XBRL dengan sebelum gitu? Apakah hal-hal itu cukup signifikan? Nah, jadi di sini ketika kita sebelum menggunakan XBRL, tentunya pelaporan keuangan itu akan menjadi rumit dan sulit dibandingkan karena manual, pusing gitu ya. Sedangkan setelah kita menggunakan XBRL, tentunya pelaporan akan jauh lebih efisien dan mudah dipahami karena tentunya dibantu dengan elemen-elemen data keuangan dalam laporan keuangan yang menggunakan standar XBRL. Dalam pelaporannya, XBRL itu menggunakan pelaporan elektronik, yakni menggunakan IDXnet. Apa itu IDXnet? Jadi IDX sendiri itu adalah sistem pelaporan elektronik, tentunya untuk pemantauan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tercatat, yang juga dapat melakukan akses internet publik. Nah, IDNX ini itu ada dua generasi. Generasi yang pertama adalah generasi tahun 2009, diluncurkannya pada Januari dengan format XML dan biasanya digunakan oleh sebuah emiten melalui ekuitas. Nah, generasi kedua kemudian diluncurkan pada tahun 2013, tepatnya pada bulan Maret dengan format PDF dan juga XML. Nah, kalau ini tuh untuk berbagai instrumen keuangan seperti ekuitas, obligasi, sukuk, ETF, dan juga SPIE. Dan di sini juga ada beberapa pelaporan serta penyelesaiannya. Di sini ada 3 pelaporan, yakni ada pelaporan perspektif BI, ada perspektif industri, dan juga pelaporan masa depan. Pertama adalah perspektif Bursa Efek Indonesia, yakni melaporkan bahwa mengalami kendala aksesibilitas, keterlambatan, keseragaman format, kualitas serta data dan cakupan instrumen keuangan. Kemudian diselesaikan melalui cara peningkatkan transparansi dan juga kepercayaan pasar. Yang kedua ada perspektif industri, yakni melaporkan bahwa pelaporan keuangan yang meliputi kompleksitas proses, biaya yang tinggi, kurangnya standar yang konsisten tentunya, integrasi data yang sulit, dan juga kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru, yakni dipecahkan dengan cara meningkatkan kualitas pelaporan, mengurangi biaya, dan juga memperkuat kepercayaan para investor dan juga stakeholder industri. Dan yang terakhir ini adalah masa depan pelaporan, yakni pelaporan itu akan didorong oleh teknologi. Contohnya nanti seperti analisis data yang canggih, otomatisasi proses, serta penggunaan blockchain untuk meningkatkan keamanan dan juga transparansi. Tentunya nanti akan memungkinkan pelaporan yang jauh lebih cepat, akurat, dan juga mudah dipahami bagi pemangku kepentingan. Berikut ada 2 validasi dalam XBRL. Yang pertama adalah validasi keberadaan atau existence validation, di mana adalah kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan. Contohnya seperti aset lancar, aset tidak lancar, total aset, serta total ekuitas. Kedua adalah validasi asersi atau assertion validation, yakni validasi atas kesesuaian
dan juga keterhubungan antara laporan dalam laporan keuangan. Contohnya seperti nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam laporan arus kas, seperti itu teman-teman. Nah, jadi XBRL dapat membuat pelaporan keuangan jauh lebih mudah dipahami serta efisiensi. Itu dia tadi teman-teman pembahasan baru kita mengenai XBRL. Ini menjadi materi atau pembelajaran baru untuk kita semua, juga bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya kira cukup, mungkin itu dia tadi teman-teman pembahasan materinya, dan saya akan sangat senang apabila teman-teman bisa menonton video ini sampai habis. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.